Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Akhirnya, manga One Piece chapter 1143 sudah dapat dipastikan akan segera rilis resmi di minggu depan dengan beredarnya spoiler One Piece chapter 1143 yang telah dikonfirmasi resmi oleh Redon. Yap, menurut Redon, di chapter ini ada beberapa hal menarik yang akan terjadi, di mana salah satunya adalah diperlihatkannya kekuatan dari para kesatria suci. Bukan hanya itu saja, di chapter ini juga akhirnya kita mendapatkan informasi penting apa yang sebenarnya menjadi penyebab kematian dari Raja Haral. Nah, One Piece chapter 1143 kali ini mendapatkan judul Kesatria Suci. Yap, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter kali ini akan berkaitan dengan diperlihatkannya kekuatan dari para kesatria suci dan buah iblis apa yang mereka miliki. Selain itu di chapter ini juga akhirnya kita mendapatkan sebuah color spread yang memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang sedang berlomba di atas ikan terbang. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan keadaan di hutan Elbaf, tempat di mana para kesatria suci berada. Nah, di momen ini kita bisa melihat Gunko, Summer, dan Gillingham yang sedang melihat para monster-monster yang mulai menyerang sekolah Warus. Sementara itu di sisi lain, kita juga bisa melihat para raksasa yang mulai menyadari bahwa anak-anak ini sedang ditargetkan oleh seseorang, kemudian mencoba untuk membantu anak-anak tersebut. Tapi para raksasa ini tidak dapat menyentuh anak-anak karena pengaruh dari kekuatan para kesatria suci. Kembali lagi ke hutan Elbaf, saat para kesatria suci mengamati monster-monster itu, mereka juga tampak membicarakan rencana mereka ke depannya terkait penculikan anak-anak Elbaf. Yap, menariknya saat mereka membicarakan hal ini, kita pun diperkenalkan dengan kekuatan buah iblis milik Summer. Ya, rupanya Summer adalah pengguna kekuatan buah iblis Iba Nomi yang mampu memberikan kekuatan untuk menciptakan duri yang sangat tajam. Nah, rupanya alasan kenapa para raksasa tidak dapat menghentikan anak-anak karena pengaruh kekuatan dari Summer, yang mana semakin besar rasa cinta terhadap targetnya, maka semakin menyakitkan juga duri-duri tersebut. Kemudian selain kekuatan dari Summer, kita juga diperkenalkan kekuatan buah iblis dari Gillingham. Ya, Gillingham memakan buah iblis Mythical Zoan Naga model Kirin, di mana dengan kekuatannya ini, dia mampu mewujudkan mimpi dari targetnya menjadi kenyataan, seperti halnya yang dialami oleh para anak-anak raksasa. Yap, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Artinya, dari informasi yang sudah kita dapatkan, kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Gillingham ini sudah mencapai titik awakening. Karena seperti yang pernah dijelaskan oleh Kaido saat di negeri Wano, ketika pengguna kekuatan buah iblis Mythical Zoan sudah mencapai titik awakening, maka dia bisa menggunakan kekuatan spesialnya dari buah iblis tersebut. Dengan kata lain, menciptakan imajinasi dari mimpi seseorang adalah kekuatan spesial dari buah iblis Mythical Zoan model Kirin. Setelah itu, ketika para kesatria suci sedang menikmati kekacauan yang terjadi di negeri Elbaf, mereka diperlihatkan sedang memakan makanan. Namun menariknya, Summer yang merasa makanan tersebut kurang garam, kemudian meminta kepada Gillingham untuk membuatnya tertidur, dan Summer akan memimpikan dia sedang membawa garam. Mendengar hal tersebut, kemudian Gillingham pun langsung membuat Summer tertidur, dan tepat di momen ini juga, kita bisa melihat Gillingham yang menarik sebuah garam dari mimpi Summer. Setelah itu, cerita lalu beralih dan membawa kita ke dunia bawah pulau Elbaf, tempat di mana trio monster bajak laut topi jerami, bajak laut Hajrudin, dan Pangeran Loki berada. Nah, seperti yang diperlihatkan di chapter sebelumnya, Pangeran Loki yang telah menggunakan kekuatan Ragnirnya untuk mengintimidasi Luffy dan yang lainnya. Tepat di momen ini, kita pun diperlihatkan ekspresi dari sang baka Sencho yang sangat marah atas sikap dari Pangeran Loki tersebut.
Ya, tanpa pikir panjang lebar lagi, Luffy langsung menghajar Pangeran Loki dengan satu kali pukulan. Namun, betapa terkejutnya Luffy ketika dia mengetahui bahwa pukulannya tersebut langsung membuat Pangeran Loki tumbang. Zoro yang melihat hal ini juga lalu mengatakan kepada Luffy bahwa Pangeran Loki hampir sekarat. Luffy yang menyadari hal itu pun kemudian meminta kepada Gerd untuk merawat Pangeran Loki yang terlihat sekarat. Namun, Gerd yang merasa takut dengan Pangeran Loki pun sempat menolak permintaan dari Luffy. Tetapi karena Luffy berhasil meyakinkan Gerd, pada akhirnya Gerd pun mau untuk merawat Pangeran Loki. Nah, tepat di momen ini saat Gerd merawat luka dari Pangeran Loki, Hajrudin kemudian teringat tentang kisah masa kecilnya ketika Pangeran Loki selalu mengganggunya. Itu sebabnya Hajrudin yang belum ikhlas atas semua kekacauan yang telah dibuat oleh Pangeran Loki pun kemudian berniat untuk membalaskan semua dendamnya tersebut, termasuk tewasnya Raja Haral yang merupakan ayah dari Pangeran Loki dan juga Hajrudin. Namun saat Hajrudin ingin menghabisi Pangeran Loki, tiba-tiba Pangeran Loki mulai tersadar dan berkata kepada Hajrudin, "Apa kau benar-benar berpikir aku telah membunuh ayah karena keinginanku sendiri? Aku tahu kalian pasti tidak akan mempercayaiku." Well, overall chapter yang cukup menarik ya bosku. Meskipun belum ada konflik yang cukup serius di chapter ini, namun rasanya sangat menarik jika kita berbicara tentang anggota Ksatria Suci yang menjadi sorotan pada chapter kali ini. Yap, diperlihatannya kekuatan Sommer dan Gillingham seolah menjadi sebuah bukti bahwa kekuatan para Ksatria Suci ini tidak bisa diremehkan begitu saja. Bahkan tidak menutup kemungkinan para Ksatria Suci ini menjadi agen terbaik yang dimiliki oleh pemerintah dunia. Tentu saja, jika kita bandingkan dengan Agent CP0, sudah dapat dipastikan kekuatan para Ksatria Suci jauh lebih unggul. Selain itu, seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, kekuatan Gillingham yang sudah mencapai titik awakening seolah menjadi sebuah bukti nyata bahwa kekuatan semacam ini cukup overpower dalam pertarungan skala besar. Itu sebabnya bagaimana jika nantinya Gillingham berhasil menciptakan sesuatu hal yang sangat mengerikan yang dia harapkan dari mimpi anggota Ksatria Suci yang lainnya. Sehingga hal ini bisa menjadi sebuah kerjasama yang cukup solid antara para Ksatria Suci untuk menciptakan serangan yang mematikan. Selain itu, apabila kita perhatikan lagi, menariknya di chapter ini, lagi-lagi Samrock tidak diperlihatkan keberadaannya. Jelas hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Apakah mungkin Samrock telah kembali ke Holy Land dan bertemu dengan para Gorosei untuk menerima misi baru? Mengingat seperti yang dijelaskan oleh Gillingham sebelumnya, jika Samrock telah diperintahkan untuk segera kembali ke Holy Land, namun sayangnya Gillingham belum mengetahui pasti kenapa para Gorosei memerintahkan hal tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, lalu sebenarnya misi apa yang akan didapatkan oleh para Ksatria Suci? Apakah semua ini ada hubungannya dengan pergerakan yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army untuk menghancurkan kapal-kapal pembawa logistik makanan yang akan diberikan kepada para TNI Yubito? Mengingat seperti yang kita tahu juga ya bosku, dampak dari ulah organisasi Revolutionary Army ini benar-benar membuat para Gorosei murka. Itu sebabnya jika Samrock dan para Ksatria Suci mendapatkan misi ini, rasanya akan sangat menarik jika pertarungan Monkey D. Dragon versus Samrock benar-benar akan segera terjadi. Sehingga fokus utama para Ksatria Suci adalah organisasi Revolutionary Army, sementara fokus utama para Gorosei adalah para Yonko. Nah, itu tadi merupakan full spoiler One Piece chapter 1143. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.